Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, anak kami kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pagi ini kembali kita menyambung kajian kita yang masih tertinggal pada Jumat yang lalu, yaitu tentang larangan memakan riba dan mengembangkan riba. Allah melarang kita untuk terlibat dalam riba dengan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kenapa riba ini dilarang oleh Allah? Karena banyak sekali bahaya yang ditimbulkan oleh riba itu sendiri. Pada Jumat kemarin telah kita sampaikan beberapa hal tentang bahaya dari riba itu. Seperti yang pertama itu bahaya secara psikologis, yang dimana riba itu akan menjadikan seseorang itu menjadi egois karena dia hanya mengutamakan kemaslahatan dirinya sendiri. Dia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang tidak diridai oleh Allah, dengan cara menghisap darah manusia. Orang yang makan riba itu akan semakin menumpuk harta, sementara orang yang jadi korban riba itu semakin hari akan semakin miskin. Yang kedua, bahaya riba itu bahaya sosial, di mana riba itu juga akan menghapuskan rasa kasih sayang antara sesama kita. Sebab orang yang memungut riba itu jauh sekali dari rasa kasihan, jauh sekali dari rasa empati. Yang penting baginya uangnya dapat. Mau seperti apa orang yang dipungut itu tak peduli dia. Salah satu contoh dalam kehidupan kita yang saat ini berkembang di mana-mana sekarang, mungkin juga kita pernah terlibat, pernah mengalami. Ada sebuah kredit sepeda motor, misalnya kredit kendaraan. Kalau kita dibeli secara cash, harganya 18 juta. Nah, nanti dikredit oleh orang, bukan dari orang dealer yang mengkreditkan. Orang dealer itu jual tunai. Tapi di dealer itu ada semacam perwakilan dari lembaga-lembaga pembiayaan. Maka kalau kita beli motor, bawa uang 2 juta, fotokopi KTP, fotokopi KK, udah bisa dibawa motor pulang. Nah, kalau harganya 18 juta dibayar 2 juta, berarti kan tinggalnya 16 juta. Ini dibayar 800.000 sebulan kali 35. 800.000 sebulan kali 35 bulan itu lebih dari 26 juta. 8 kali 3 24, 5 kali 8 40 ya. 28 juta. Akhirnya apa? 30 juta harga online itu kita beli dalam jangka 35 bulan. Nah, sekali aja menunggak, namanya orang punya keuangan kadang bagus, kadang kurang, menunggak, dikejar-kejar.
oleh yang namanya debt collector. Ya kalau dilawan dia tidak bisa. Tapi begitulah dia memakai bodyguard, dan itulah salah satu ciri hilangnya rasa kasih sayang antara sesama manusia. Mau di mana motor diambil, mau di jalan, mau di mana, mau di pasar, mau di pasar, ambil. Penting diambil begitu. Itu secara sosial. Jadi riba itu sangat tidak baik. Yang ketiga bahayanya bahaya secara ekonomi. Sudah jelas bahwa dengan riba itu ekonomi itu tidak ada dua. Orang yang mau memungut riba akan meningkatkan istilahnya konglomerat untuk menikmati harta dengan cara merampas dan menghisap dari orang lain, di orang kaya semakin kaya. Dan yang kedua bahayanya orang melarat akan semakin banyak, tidak memiliki apa-apa. Seperti contoh tadi, kalau 3-5 bulan itu 3 tahun dipakai, kemudian dijual lagi, berapa bisa terjual? Ya paling tinggi itu. Kalau bisa perawatannya 12-10 juta, ya lebihnya. Maka orang yang terlibat riba itu tidak mempunyai apa-apa. Pak Ibu yang dirahmati Allah, itu bahaya-bahaya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para fuqaha kita. Yang pertama disampaikan oleh Al-Fakhrur Razi. Kata beliau, riba, orang-orang yang makan riba itu nanti ya tidak, ini bahaya juga. Di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Jadi orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang sedang kemasukan setan. Kenapa? Karena beratnya dosa riba yang dipikulnya. Menurut Ibnu Munabbih, bahwa pemakan riba itu akan dibangkitkan dengan tertatih-tatih, tak berdiri. Kita baca dalam Al-Quran bahwa nanti dari kiamat itu pertama dibunyikan sangkakala, seluruh yang bernamanya hidup mati kecuali Allah. Mati semua. Bumi bergoncang, gunung-gunung dihancurkan, langit digulung seperti gunungan-gunungan kertas. Begitu dalam Al-Quran katakan. Tak ada lagi yang tersisa. Bumi ini menjadi datar. Dan kemudian ditiup sangkakala yang kedua, semua orang akan bangkit dari kuburnya masing-masing seperti tumbuhnya cendawan di musim hujan. Maka orang yang pertama kali bangkit nanti dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang makan riba, manusia itu yang banyak itu akan diseru untuk datang menghadap Allah secara sendiri-sendiri. Ada yang berjalan, ada yang pergi tergesa-gesa, ada yang menyeret perutnya, ada yang lain. Dan orang yang makan riba tidak bisa berdiri kecuali dalam keadaan linglung, bentuk orang mabuk, seperti orang mabuk, padahal kita tidak mabuk. Begitu sangat berbahayanya riba itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita berusaha dengan kekuatan, dengan kemampuan yang ada pada kita keluar dari riba itu, meninggalkan sisa-sisa riba itu. Perintah Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut itu. Terus siapa saja yang dilaknat oleh Allah dalam hal riba ini? Kata Rasulullah SAW, Allah melaknat siapa saja yang terlibat dalam riba itu. Yang pertama yang dilaknat Allah adalah orang yang memakannya. Orang yang memakannya. Orang yang menjalankan riba itu dan orang-orang yang memakan hasil riba itu. Yang pertama dilaknat oleh Allah.
Yang kedua yang juga dilaknat oleh Allah, orang yang mewakilkannya. Mewakilkan itu ada orang menjalankan riba, kemudian untuk menagihnya ada orang perwakilannya, ada anak buahnya yang mengejar-ngejar orang-orang yang berutang. Seperti sekarang ada pinjaman online namanya, apalah namanya, itu luar biasa ribanya. Orang yang menagih itu siapa? Itulah dia, debt collector itu laknat oleh Allah. Orang yang mewakilkannya, menyaksikan. Jadi tak orang itu saja yang melihat, yang menyaksikan ada riba di sekitarnya, tidak mau katakan itu, dilaknat oleh Allah. Dikatakan kepada orang, ada orang yang katakan jangannya terlibat dari riba itu, keluarlah dari riba itu, jangan lagi. Jadi orang yang melihat saja, semua itu dilaknat juga. Yang keempat, kata Nabi, orang yang mencatatnya, yang menuliskan. Jual beli secara tidak tunai itu disuruh oleh Allah mencatat. Kalau kamu melakukan jual beli tidak secara tunai, maka catat, ditulis. Itu disuruh oleh Allah. Kecuali jual beli tunai, boleh tak dicatat. Ada atau pinjam meminjam dicatat. Nah, orang yang mencatatkan riba itu dilaknat oleh Allah. Kata Nabi. Mereka itu semua sama, kata Nabi. Sama saja dosanya. Yang memakan, yang mewakilkan, yang menyaksikan, yang mencatatnya. Luar biasa bahaya riba itu sendiri kalau kita lihat-lihat. Bapak yang dirahmati Allah. Para salafus saleh berbagai macam mereka untuk menghindari riba ini. Kata Ibnu Mas'ud, jika seorang yang berutang kepadamu memberikan sesuatu, maka janganlah engkau ambil, itu riba. Bapak yang dirahmati Allah, dalam pergaulan kita ini sehari-hari itu kan yang namanya salam tenggang terbiasa. Salam tenggang sehari dua hari dijabiti untuk keperluan. Nah, kalau kata Ibnu Mas'ud, kalau ada orang berutang kepadamu dalam bentuk apa saja, uangkah, emaskah, barangkah, atau apa saja, kemudian dia setelah selesai bayar utangnya, nah ini kau binti Pak ya, oh iya dia juta ya, makasih. Aku ada dia atau Pak Sekte. Ini bawa dua oleh-oleh kau dari kampung kau. Maka kata Ibnu Mas'ud, itu jangan diambil, itu riba. Biasa saja, kalau enggak ikut jalan-jalan. Nah, ini bayi yang pinjamnya 2 juta, lain 2 juta dipinjam kembali aja 2 juta. Nah, alhamdulillah makasih Pak. Kemudian yang jalan ke Pak dari rumah awak gitu. Kalau ada hasil ladang dari kampung, maka kata Ibnu Mas'ud, itu jangan diambil, itu riba. Gitu. Kalau menurut Hasan Al-Basri, janganlah engkau makan di rumah orang yang berutang padamu. Makan orang. Ada orang berutang bahwa itu apa yang jalan ke rumahnya. Nah kata orang itu pasti lagi. Kemudian namanya kita bermasyarakat ada asuasi, makan minum. Maka kata Hasan Al-Basri, jangan makan di rumahnya. Kenapa? Yang kamu makan itu riba. Begitu kehati-hatian. Baik yang dirahmati Allah. Kemudian kisah lain, suatu hari Imam Abu Hanifah, kita kenal dengan Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi. Dia berdiri di bawah matahari, di bawah terik matahari, di bawah panen. Padahal di sampingnya ada bayang-bayang rumah dari salah seorang sahabat. Ini dekat rumah untuk Siko. Ada rumah di Siko itu
hari panen ada bayangan. Imam ini berdiri sejajar di tengah panas itu. Kemudian lewat seseorang muridnya, ya Syekh, kenapa engkau tidak bergeser saja sedikit ke belakang atau ke samping gitu, sehingga engkau bisa terlindung dari terik matahari? Kenapa engkau berdiri di tengah-tengah terik matahari itu menunggu sesuatu? Apa kata jawab Imam Abu Hanifah? Ketahuilah, orang yang punya rumah ini berhutang kepadaku. Jadi orang yang punya rumah ini berhutang kepadaku. Maka saya tidak mau dikatakan mengambil manfaat dari utang yang aku berikan dengan berteduh di bawah atap rumahnya. Betah dua sedang. Begitu kehati-hatian para ulama kita dahulu dalam menghindarkan dirinya dari riba. Berteduh saja. Apalagi minta yang. Nah, kita terjemahkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seperti yang kita sampaikan kemarin, seperti yang terjadi di kampung-kampung kita, di negeri istilah pegang lain. Kalau dalam pepatah Minang itu harta pusaka itu tak boleh digadai. Tak boleh digadai dan makan sando, dijual dan makan bali. Begitu harta pusaka tinggi itu tak boleh digadai. Tak boleh digadaikan. Nah sekarang apa yang terjadi? Digadaikan sampai habis. Maka orang yang menerima gadai itu, memegang gadai itu, maka mereka makan riba secara berlipat-lipat. Pak Ibu yang dirahmati Allah, itu beberapa hal secara sekilas menyampaikan bahaya-bahaya dari riba itu sendiri. Kemudian bagi orang yang saling berhutang itu boleh. Dan kalau ada orang berhutang kepada kita, itu pahalanya luar biasa kalau kita berikan secara ikhlas. Orang yang memberikan pinjaman itu pahala yang diberikan oleh Allah 18 kali dari pahala sedekah. Dan kalau orang yang berhutang itu dalam kesulitan, datang yang kita Pak Bu dan dia boleh sampai, tapi alun-alun bintik ini pembayi lain, maka berilah orang itu tangguh sampai dia mempunyai harta. Ini kata Allah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka beri tangguhlah sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah 280. Jadi kita disuruh oleh Allah, kalau ada orang berhutang ke awak, berikan mereka tangguh atau sedekahkan saja. Itu lebih baik bagimu kata Allah jika kamu mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pagi ini itu kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Jangan kita terlibat di dalam riba itu sendiri, dan kalau sudah pernah terlibat maka usahakanlah untuk segera keluar dari riba itu, karena itu kata Allah, yang telah terpungut itu rezekimu, yang belum terpungut itu dosamu. Jadi kalau sudah terpungut itu rezekimu, tapi kalau belum maka itu dimaafkan saja atau direlakan saja, sehingga kita tidak menumpuk dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, sikum menasih kita Allah wal hukum minkum. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.